Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa warta yang perlu menjadi perhatian kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Desember. Dimohon jemaat untuk mempersiapkan diri. Jadwal ibadah minggu depan tanggal 22 Desember. Ibadah hanya diadakan satu kali jam 8 pagi, satu kali. Kemudian hari Rabunya tanggal 25 Desember, hari Natal juga diadakan satu kali jam 8 pagi. Kemudian tanggal 29 Desember, hari Minggu ibadah diadakan satu kali jam 8 pagi. Jadi sampai nanti awal Januari ibadahnya sekali jam 8 pagi. Lalu ibadah awal tahun juga diadakan jam 8 pagi, akan diadakan doa syukur, perjamuan kudus, dan persembahan syukur awal tahun. Kemudian yang berulang tahun pada minggu ini yaitu Ibu Rita Limbong, tanggal 15 Desember. Selamat ulang tahun Bu, Tuhan memberkati. Yang selanjutnya ada tambahan warta dari Departemen RTG, mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKMI Bandung atas terlaksananya pengecatan gereja. Ya, jadi gereja sudah dicat, sekarang lebih glowing. Jadi Bapak Suhendrik sebagai Departemen RTG mengucapkan terima kasih untuk partisipasi semua jemaat yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan tersebut. Terima kasih warta hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadahnya, kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Mari kita mengangkat pujian kita, mengangkat suara kita untuk menyembah Tuhan Allah kita, Allah yang mulia, Allah yang menjadi gunung batu dan pertahanan kita. Mari datang dengan kesungguhan hati, kita mau angkat satu pujian yang menyatakan kerinduan kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Dialah Raja dan sahabat kita. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termundi Engkau bagiku. Mari kita menyembah Tuhan kita. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini, katakan kerinduan kita. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk kita boleh bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita nyatakan bahwa ini adalah kerinduan hati kita untuk boleh menyembah Dia, untuk boleh meninggikan namanya. Katakan, kerinduanku ya Tuhan datang selalu padamu. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Katakan dengan yakin bahwa Dia Allah kita. Kaulah ajakku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Mari kita angkat tangan kita mau menyembah Tuhan kita. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Saya rindu suara jemaat. Kita katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau
untuk boleh kita menaikkan ucapan syukur kita. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan terima kasih kita sama Tuhan untuk penyertaannya, untuk kasih-Nya sepanjang minggu ini. Mari kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa Dia boleh menjaga kita, boleh melindungi kita. Dia mencukupkan setiap keperluan kita, kebutuhan kita lebih dari yang pada kita pikirkan. Mari Bapak Ibu nyatakan rasa terima kasih kita pada Tuhan. Sebab Dia Allah kita, Dia Bapa kita, dan Dialah Raja kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Apapun yang kami perbuat tidak dapat membalas kebaikan-Mu, tidak dapat membalas setiap apapun yang Kau berikan dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami rindukan Tuhan, ketika kami datang di tempat ini, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami boleh hanya terfokus pada Engkau saja. Sebab kami tahu ya Bapa, Engkaulah satu-satunya Allah yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Terima kasih Bapa. Mari kita nyatakan sebab Kau yang layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Di dalam Yesaya 12 ayatnya yang kedua hingga keenam berbunyi demikian. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur.
Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Itulah berita Advent yang sampai kepada kita di Advent yang ketiga ini. Nah, hari ini kita akan menyalakan lilin Advent yang ketiga yang berwarna merah muda atau pink, Bapak Ibu. Inilah sebagai simbol lilin Advent yang ketiga yang berarti bersukarialah, bergembiralah. Dan ini juga dikatakan dalam liturgi gerejawi, ini adalah lilin para gembala ya, yang membawa berita sukacita. Biarlah kita semakin boleh bersukacita dalam pengenangan akan penyambutan melalui peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan kita rayakan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini, di minggu Advent yang ketiga, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Filipi 4 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Selamat pagi sekali lagi untuk kita semuanya. Selamat pagi. Oh ya, senang sekali kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan ini di minggu yang ketiga di bulan Desember ini, minggu Advent yang ketiga yang juga semakin mau mengarahkan kita dalam pengenangan melalui peristiwa kelahiran Tuhan Yesus kita ya. Karena itu tadi mohon Bapak Ibu perhatikan warta yang sudah disampaikan, minggu depan akan ada perjamuan kudus ya. Sebelum kita merayakan Natal, beribadah, kita akan terlebih dahulu mengenang pengorbanan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Karena itu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, diri kita, sehingga melalui simbol roti dan anggur yang kita terima, kita juga boleh mengenang kasih Tuhan yang begitu dahsyat melalui pengorbanannya. Dan mulai minggu depan kembali tadi Bapak Ibu, ibadah kita hanya satu kali, jam 8 pagi. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu, mohon diingat, jadi minggu depan Natal 25-nya, 29-nya hari Minggu terakhir di tahun 2025 dan minggu pertama di tahun 2025 kalau Tuhan izinkan, semuanya ibadahnya jam 8 pagi. Jadi karena itu mohon diperhatikan ya Bapak Ibu, jangan salah nanti ada yang datang setengah 10, wah ya moga-moga masih ada ibadahnya gitu ya, masih bisa berjalan ya, dapat berkat pun cukuplah gitu ya. Tapi mari kita datang jam 8 pagi.
Ya, mari kita dukung juga semua persiapan pelayanan Natal. Minggu tadi malam anak-anak youth sudah merayakan Natal dan kita tinggal merayakan Natal umum ini nanti di hari Rabu tanggal 25 Desember. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu semua di tempat ini. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Halo. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Saya rindu yang merasakan sukacita boleh melambaikan tangan. Haleluya. Saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau sorakan dan tinggikan Dia. Katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan dengan keras. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Saya rindu hanya jemaat pria saja. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Jemaat yang wanita. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita nyatakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Masih dalam keadaan berdiri Bapak Ibu, masih tetap semangat memuji Tuhan, amin. Saya suaranya masih sebagian. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Mari kita mau menyambut Sang Raja, kita mau puji namanya. Mari kita
puji Dia. Mari kita sambut Sang Raja. Oh, oh. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita mau menyambut Sang Raja, kita mau menyambut Tuhan kita. Katakan dengan sukacita, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menerima sabda kebenaran firman-Nya. Biarlah hati kita boleh menjadi hati yang haus dan lapar dan selalu rindu untuk boleh datang kepadanya, untuk boleh diisi oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita nyatakan satu kerinduan hati kita melalui pujian ini, bahwa pada hari ini, pada momen ini, kita rindu, kita siap untuk dipenuhi dengan Roh Tuhan. Biar kita undang Roh Kudus untuk boleh hadir di sini bersama dengan kita memenuhi hati kita. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lewatkan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lewatkan-Mu. Katakan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita nyatakan bahwa kita sudah rindu dan sudah siap. Tuhan, aku rindu.
rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kan Ku rindukan Roh hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. dengan penuh kesungguhan katakan sekali lagi, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. ku rindukan Roh-Mu mengurapi Saat ini, Yesus. Kami rindu Tuhan, lawatan yang daripadamu sungguh boleh terjadi di dalam ibadah kami pada saat ini. Karena ketika lawatanmu itu terjadi, maka sesungguhnya hal yang baik pula lah yang akan boleh kami temukan dan kami dapatkan dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang tidak hidup lagi dalam tanya, dalam kegelisahan, dalam kebingungan. Karena kami sudah menemukan jawaban yang pasti daripada Engkau, Tuhan. Dan biarlah Tuhan jawaban yang pasti itu juga boleh kami temukan dalam perenungan firman-Mu di minggu Advent yang ketiga ini. Karena itu kiranya Roh Kudus akan membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengarkan dalam perenungannya bukan hanya menjadi firman yang memuaskan telinga kami, tapi lebih daripada itu, bolehlah menjadi firman yang mengubahkan hidup kami. Izinkan hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan segala kelemahan ini, yang sudah boleh mempersiapkan, dan biarlah apa yang akan diperkatakan semuanya juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Apa yang harus kami perbuat? Itulah tema kita di minggu Advent yang ketiga ini Bapak Ibu. Nah, kalimat tanya ini muncul juga dari apa yang terdapat dari Lukas di pasal yang ketiga, di ayat yang ke-10 dan 18. Karena itu mari kita membuka Alkitab kita dan menemukan dari Lukas pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya menduga Bapak Ibu pasti sudah juga membaca ini satu bagian perikop yang lengkap, karena nanti juga ada bagian yang di awalnya yang juga akan menghantar kita untuk boleh melihat dari apa yang terdapat dari ayat 10 dan sampai dengan ayat yang ke-18. Jika kita sudah menemukannya, saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. Ayat yang ke-10. Orang banyak bertanya kepadanya. Ya, nyanya di situ adalah Yohanes. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Ayat 11, jawabnya kepada mereka, siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan,
hendaklah ia berbuat juga demikian. Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Ayat 14, prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah raja wilayah Herodes ditegur olehnya karena peristiwa Herodias istri saudaranya dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Kembali kita diingatkan, berbahagialah jikalau kita mau setia membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga mau melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan setiap saat. Bapak Ibu, entah Bapak Ibu boleh bersepakat enggak dengan kalimat ini? Seseorang tidak akan melakukan apa-apa bagi Yesus jika Yesus bukan siapa-siapa baginya. Kira-kira kita sepakat enggak dengan kalimat yang tertera di layar dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu perhatikan? Saya ulangi, seseorang, berarti itu bisa termasuk saya, bisa termasuk Bapak Ibu sekalian, tidak akan melakukan apa-apa bagi Yesus. Apa penyebabnya? Jika Yesus itu bukan siapa-siapa bagi saya dan Anda. Betul tidak Bapak Ibu? Betul tidak? Kalimat ini kalimat yang saya temukan, quotes yang sangat baik. Jadi ini sebuah refleksi, sebuah pertanyaan dalam diri kita, apakah kita sudah berbuat sesuatu atau lebih daripada sesuatu bagi Yesus? Ataukah kita belum berbuat sesuatu, ya bahkan lebih daripada sesuatu bagi Yesus? Nah, karena itu sebelum kita bertanya tentang apa yang sudah kita perbuat dan belum kita perbuat, maka pertanyaan basicnya, dasarnya adalah siapa Yesus itu bagi kita? Siapakah pribadi Yesus itu bagi kita? Lalu siapakah Yesus itu bagi pribadi kita? Dan apakah pribadi Yesus itu mempunyai nilai? Mempunyai sesuatu yang sangat penting enggak dalam hidup kita? Jikalau dia sangat penting, bukan hanya sekedar penting Bapak Ibu, tapi saya katakan di sini pakai tingkatan yang hiperbol mungkin, melebihkan. Kalau Yesus itu adalah sosok pribadi yang sangat-sangat penting, menurut hemat saya pasti ada sesuatu atau bahkan lebih daripada sesuatu kita perbuat kepada Yesus. Ya, jadi artinya Bapak Ibu dari kalimat ini, kalau kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya beriman kepada Yesus, sesungguhnya iman kita, kepercayaan kita itu juga akan terwujud, tertunjukkan, tertampilkan dari perbuatan-perbuatan kita. Jadi bukan berarti di sini juga iman kita kepada Yesus yang nanti perayaan kelahirannya kita rayakan bukan hanya menjadi sebuah pengimanan yang internal. Iman yang hanya ada di dalam hati kita, di dalam batin kita. Tetapi iman yang harusnya mewujud dalam perilaku kita. Nah ini penting Bapak Ibu.
Jadi Yesus itu juga harusnya mewujud dalam sikap dan perbuatan kita. Bukan hanya dalam kredo-kredo yang kita ucapkan. Pengakuan-pengakuan yang kita perkatakan. Tetapi perbuatan kita tidak mengikuti dengan apa yang kita perkatakan itu. Nah, dari sini juga kita lihat berarti beriman kepada Tuhan Yesus itu tidaklah mudah. Tidaklah gampang. Kenapa? Karena dia menjadi sesuatu yang harusnya dua sisi mata uang. Satu percaya, believe, tetapi juga harusnya satu sisi lain mewujud dalam tindakan dan perilaku kita. Jadi bukan hanya dalam satu sisi, yes I believe Jesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tidak mengikuti dalam satu sisi lagi dalam perbuatan-perbuatan kita. Nah karena itu berarti di sini Bapak Ibu, masalah percaya dan beriman ini sesungguhnya melampaui daripada doktrinal. Ya. Beriman itu melampaui daripada kredo-kredo, pengakuan-pengakuan iman kita. Berarti apa melampauinya? Beriman itu berarti bicara tentang merasakan. Beriman ini bicara tentang merasakan secara personal tentang Yesus dalam hidup kita tentunya dalam hal ini. Ya, jadi bisa sangat berbeda kadarnya Bapak Ibu. Saya dengan Pak Bukit itu dalam merasakan Tuhan bisa jadi berbeda. Ya, tapi tentunya merasakannya bukan secara negatif. Tapi merasakan Tuhan itu secara deep dan dalam hidup kita. Karena itu kita sebelum masuki Natal ini sesungguhnya itulah yang menjadi dorongan bagi orang-orang percaya. Ya, makanya sekarang ini lagi agak banyak ngetren itu. Orang bilang harusnya Natal tuh enggak sewajarnya dilakukan sebelum perayaan Natal tanggal 25-nya. Advent sesungguhnya itu jangan dirayakan sudah ada kegiatan perayaan Natal. Karena Advent itu sebenarnya masa-masa kita masuk kepada solitude, masuk kepada keheningan, masuk dalam permenungan. Bisa enggak nanti perayaan Natal sesungguhnya kalau dirayakan di bulan Januari? Boleh. Malah sebenarnya kalau mau dibilang ya lebih baik. Karena Advent itu masa refleksi. Masa kita kembali menanyakan kepada diri kita seberapa pentingnya, seberapa bernilainya, seberapa berartinya Yesus itu yang mau kita rayakan kelahirannya dalam hidup kita. Lalu kalau dia penting sudah ndak ada perbuatan-perbuatan yang real ya, bukan perbuatan yang abstrak Bapak Ibu. Yang sudah kita wujudkan dalam hidup kita. Nah karena itu kalau kita lihat kan Yohanes membukanya seperti itu. Dia tidak memulainya dengan mengatakan Yesus sudah lahir dan segala macam. Kalau kita baca secara lengkap Lukas pasal 3 ini. Tapi kalau kita lihat di ayat yang keempat dan 5, Yohanes itu memulainya dikatakan di ayat yang ketiga lebih tepatnya Bapak Ibu ya. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Ya. Baptisan tobat. Jadi baptisannya bukan hanya sebagai sebuah seremonial. Tapi ada tekanan di situ memberitakan baptisan tobat. Jadi bukan hanya sekedar seremonial dipercik air. Kalau pada Yohanes ini ya dimasukkan ke sungai Yordan begitu ya, dibenamkan atau dicelupkan. Ini Bapak Ibu kembali, baptisan itu esensinya bukan kepada lakunya, caranya Bapak Ibu. Kalau kita lihat juga dari ayat yang ketiga Lukas pasal 3 ini dikatakan di sini baptisan tobat. Jadi baptisannya itu bukan bicara kamu perlu hanya dipercik, kalau kita kan dipercik. Baptisan cara baptisan kita. Atau gereja lain tertentu itu diselamkan, dicelupkan. Atau mungkin disemprot, ada gak yang baptisan disemprot? Gak ada ya, pakai panggil pemadam kebakaran gitu kan disemprot biar bersih nih dosanya gitu ya. Kalau tekanan airnya berapa tekanan itu bisa badannya itu melepuh itu malahan. Tapi Bapak Ibu yang penting itu apa? Tobatnya dulu. Tobat itu berarti apa? Kembali tadi saya katakan di yang pertama. Seberapa penting Yesus itu? Seberapa mempengaruhi hidupmu Yesus itu?
Kalau dia mempengaruhi hidupmu, maka dia akan menarik engkau, mengisap engkau secara otomatis masuk dalam pertobatan. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau Yesus itu sangat-sangat penting, secara otomatis Yesus yang penting itu akan menghisap dirimu untuk masuk dalam pertobatan. Jadi gak perlu cari-cari mungkin pendeta yang segala macam yang khotbahnya luar biasa dahsyatnya. Enggak juga. Ya Bapak Ibu. Kalau kita cari hanya sekedar pendeta yang khotbahnya luar biasa, ya itu hanya memuaskan telinga kita. Tanpa ada mungkin juga suasana gerejawi yang sangat luar biasa megah pun. Tapi kalau Yesus itu benar-benar bernilai, maka itu tidak akan mempengaruhi suasana itu dalam kebatinan kita. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, hari ini ada yang suasananya terganggu enggak dengan pemain musiknya? Karena ada yang gak datang nih, memang gak bisa. Ya, jadi harus diganti. Ibadah harus berjalan. Tapi kalau Bapak suasana kebatinan Bapak Ibu tidak didasarkan oleh situasi, tapi suasana kebatinan Bapak Ibu didasarkan karena bernilainya Yesus, maka ini tidak menjadi persoalan. Betul tidak Bapak Ibu? Tapi kadang-kadang kita kan sering kali ya terganggu dengan suasana yang ada. Nah karena itu makanya saya katakan sebelum beribadah itu siapkan dulu dirimu dari rumah. Itu penting. Ya, siapkan diri itu berarti apa? Aku datang ke gereja ini bukan mau lihat orang, bukan mau lihat pemain musik, bukan mau lihat nonton konser, tapi aku mau mengenang Tuhan yang telah menyelamatkan saya. Nah, Yohanes ngomongnya itu suara pertobatan, ada lagu, ada apa? Persiapkan jalan baginya. Jadi ada 3 hal yang Yohanes ini sampaikan. Suara pertobatan, lalu diwujudkan dengan baptisan, lalu yang berikutnya apa? Persiapkan jalan, itu ayat yang keempat dan kelima di Lukas pasal 3 ini. Ya. Nah kita ini sekarang sebenarnya masuk di bagian yang mana Bapak Ibu? Dari Lukas pasal 3 ini sesungguhnya. Kita ini sebenarnya sudah masuk di mana? Angel ada bersuara. Di mana? Dipersiapkan jalan bagi Tuhan. Benar gak Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Kita ini sekarang orang-orang percaya ini, posisi kita itu bukan lagi menantikan kelahiran Tuhan. Betul tidak? Yesus sudah lahir atau belum? Yesus sudah lahir atau belum? Sudah kan? Yesus sudah genap enggak karya penyelamatannya Bapak Ibu? Sudah enggak? Sudah enggak? Yesus sudah naik enggak? Sekarang kita itu sesungguhnya sedang mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk datang kedua kali ke dunia ini. Jadi Natal yang kita rayakan itu sesungguhnya bukan hanya menjadi berita yang sukacita dengan gegap gempita. Tetapi setiap engkau merayakan Natal, sesungguhnya pertanyaannya, udah disiapin enggak jalan untuk aku datang kedua kali? Dengan apa? Dengan pertobatan-pertobatan hidupmu. Dengan perubahan-perubahan yang ajaib dalam dirimu. Nah, Bapak Ibu, karena itu Yohanes minta di sini pertobatan yang diharapkan itu bukan pertobatan kapok lombok. Tahu ya pertobatan kapok lombok? Lombok itu bahasa Jermannya apa itu, Bu Eli? Cabe itu bahasa Jawanya lombok, bahasa Jermannya itu cabe. Ya, Bapak Ibu kita ini kadang-kadang kan tobatnya itu namanya tobat kapok lombok. Kapok itu jera gitu loh. Nah, kita bersyukur ya Pak Amir sudah sehat ini Pak ya, kemarin ya udah bisa makan cabai Pak. Belum juga ya Pak. Nanti kita doakan bisa makan cabai Pak. Ya, kapok lombok itu loh. Wis pedes tapi masih pengen dimakan. Wah, tapi masih dimakan lagi. Wah tobat aku, gak mau lagi aku makan cabai. Tapi besoknya kelitang lihat bala-bala, lalu ada apa lombok, apa itu yang paling pedas itu apa namanya? Lombok cengek, domba, wah dimakan lagi. Wah, tapi besok tobat aku pedas, udah mules perutnya, ya sakit perutnya. Tapi besoknya apa lagi? Dimakan lagi. Itu namanya kapok lombok atau tobat kambuhan. Ya, banyak enggak orang percaya itu tobatnya kambuhan? Ya, tobatnya itu nanti biasanya di tanggal 25. Datang ke gereja, ibadah. Saya cek lah Bapak Ibu, coba cek.
Boleh didebat saya, setiap tanggal 25 ada gereja yang sepi. Bahkan biasanya majelisnya itu persiapkan tambahan kursi. Bener kan? Tambah pasang lagi apa? Terata, tenda di luar. Kenapa? Karena jemaatnya pasti membludak. Wah itu datang semua itu ibadah. Bajunya baru. Semuanya itu anyar. Wis, cakep, keren. Ibadah. Penuh. Nyanyi, angkat tangan. Naikkan lilin. Wih, malam kudus. Gitu kan. Sunyi senyap. Wah itu rame. Tapi setelah Natal, minggu pertamanya lah kita lihat. Nanti Januarinya. Masih rame enggak? Wah ya kan. Berarti kita jujur di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kejujuran itulah yang Tuhan butuhkan dari hidup kita. Wis mulai sepi. Terus. Sampai kapan lagi? Ya nanti mungkin Paskah. Ya kan ditanya kemana selama ini? Wah saya sedang memberitakan Injil katanya gitu. Wis keren. Bapak Ibu, tapi kalau jemaat GKMI Bandung enggak ya. Semuanya itu enggak Pak Pendeta. Kami enggak tergantung dengan peristiwa Natal. Setiap minggu kami pasti rajin ibadah. Amin Bapak Ibu. Aminnya cuma di depan. Nah Yohanes tuh bilang pertobatannya yang diminta itu adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah karena itu kenapa kita juga membaptis orang dewasa? Kenapa kita membaptis orang percaya? Kemarin saya khotbah di GKI tapi saya tidak, nasnya ini juga bagian ayat yang awal. Tapi saya tidak bisa bicara tentang baptisan orang percaya karena mereka pakai baptisan anak gitu ya. Kenapa kita baptisan orang dewasa? Karena ada harapannya mereka yang dibaptis itu benar-benar telah bertobat. Bertobat artinya paham, melihat siapa itu Yesus. Meyakini Yesus itu sebagai sosok yang bernilai. Sehingga Yesus itu menjadi pribadi yang nempel dengan dirinya. Dan akhirnya karena dia nempel menjadi satu kesatuan, dia menjadi orang-orang yang hidupnya di dalam radikal. Ya, karena itu bagi Yohanes pertobatan itu harus menjadi pertobatan yang radikal. Pertobatan radikal di sini berarti pertobatan apa? Bukan berarti kita itu menjadi orang-orang yang gampang marah lalu demo. Tidak. Radikal itu berarti kita menjadi orang-orang yang bertobat secara mengakar. Jadi benar-benar kita punya pondasi yang kuat dan kokoh. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita itu mengalami pertobatan yang radikal Bapak Ibu, maka saya yakin kita siap menjadi orang-orang yang mau martir demi Tuhan. Dan itu telah diteladankan oleh para rasul. Hampir sebagian besar rasul-rasul itu matinya secara martir Bapak Ibu. Saya mau tanya di antara kita di sini Bapak Ibu, ada enggak kita di sini yang siap mati demi Kristus, demi iman kita? Ada enggak? Kita semua berdiam diri Bapak Ibu. Tentu kita masih pakai hitung-hitungan kalkulator ya. Bahkan Bapak Ibu kalau kita lihat dalam pekerjaan kita pun, dalam segala hidup kita. Mau enggak kita itu mati demi Kristus, demi kejujuran dan ketulusan hidup kita. Kadang-kadang kita ini seringkali menjadi orang yang juga berkompromi dengan dunia ini. Padahal Yesus bilang kita harusnya tidak berkompromi. Harusnya kita berani bersikap dengan sungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu karena itu bagi Yohanes pertobatan itu harus menjadi pertobatan yang radikal, sungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar, kenapa? Karena di ayat yang ke-8 di sana dikatakan ya. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi harus ada hasilnya Bapak Ibu. Kalau engkau sudah bertobat di dalam Yesus tapi enggak ada buahmu, maka sesungguhnya engkau sedang bertobat dalam nama siapa? Enggak ada buahnya. Karena di dalam Yesus pasti akan ada buah. Karena pohon Yesus pokok dan kitalah caranya itu pasti kita akan berbuah kan dikatakan. Enggak dikatakan kamu akan mandul. Tidak akan ada buah. Lalu dikatakan di ayat 8. Janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapak leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi artinya Bapak Ibu di dalam kita percaya kepada Tuhan itu sesungguhnya. Ini poin penting. Tidak membuat hidupmu menjadi aman dan nyaman.
Jadi kalau engkau mau menjadi pengikut Tuhan yang radikal, sesungguhnya hidupmu itu tidak akan aman dan nyaman. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau engkau masih mencari aman dan nyaman, sesungguhnya engkau belum menjadi pengikut Kristus. Karena dikatakan harus ada harga yang kita bayar untuk menjadi pengikut Tuhan. Nah kadang-kadang kita itu sering mendengarkan khotbah itu yang meninabobokkan orang-orang percaya. Ya, seringkali kita itu sering meninabobokkan orang-orang percaya. Saya kemarin dengar Bapak Ibu dikatakan sekarang kenapa? Ini maaf ya, ini anak-anak Gen Z yang seringkali kan sekarang ini dikritik gitu ya. Bahkan kemarin saya juga dengar tuh banyak perusahaan tuh yang stres. Karena anak-anak Gen Z ini katanya sekarang itu paling kerjanya itu setahun. Kalau udah setahun dia mulai siap-siap pindah kerja, cari kerja tempat yang lain. Bosan di tempat pekerjaan itu ya. Atau mungkin banyak juga anak-anak Gen Z ini sekarang sudah mau nanti 2025 berganti itu, bukan lagi Gen Z. Gen apa namanya? Alpha gitu ya, sudah masuk generasi Alpha ya. Nah dikatakan itu kenapa? Lalu diteliti Bapak Ibu, diteliti. Ini entah jujur atau tidak, kita menerima atau tidak ya. Rupa-rupanya kenapa anak-anak Gen Z ini gampang patah, dikatakan generasi stroberi. Rupa-rupanya diteliti, salah satu alasannya dari sekian banyak, saya katakan satu alasannya yang saya baca. Karena kita sebagai orang tua terlalu banyak menolong mereka. Karena rupa-rupanya itu sumbangsi dari kita loh, orang-orang tua yang generasi apa kita ini orang-orang tua ini. Baby boomers lah, ada yang lain ya. Kalau saya kan bukan baby boomers ya berarti ya. Ya itulah kan. Nah rupa-rupanya Bapak Ibu itu adalah sumbangsi dari kita orang tua. Karena kita menjadi orang tua seringkali cepat-cepat terlalu menolong anak-anak kita ketika mereka punya problem. Ya, rupa-rupanya itu Bapak Ibu. Nah rupa-rupanya kalau saya refleksikan, jangan-jangan jemaat pun seperti itu. Jemaat itu menjadi juga mungkin jemaat yang stroberi. Ya, indah bagus tapi gampang remuk. Kalau bahasa lainnya gampang pundungan, gampang patah. Kalau tidak dapat dilayani. Kenapa? Karena seringkali dalam hidup berjemaat tuh pengennya minta apa? Dilayani. Betul tidak? Pengennya selalu diperhatikan tuh baik, tapi pengennya banyak jemaat tuh terlalu pengen diperhatikan. Betul tidak? Seringkali karena itu membuat mentalitasnya menjadi mentalitas yang tidak berdiri kokoh. Gak sungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau sudah tidak lagi diperhatikan, tidak lagi dilihat, tidak lagi diaruh-aruh gitu ya, tidak lagi mungkin ini langsung mulai sentimen ini udah mulai gereja sama saya. Ya, Pak pendetanya mulai ini pilih kasih. Betul tidak? Kayak kadang-kadang salaman aja itu seringkali jadi persoalan. Kalau Pak pendetanya mungkin salaman tuh enggak mandangi wajah jemaatnya. Langsung dianggap Pak pendeta sudah sentimen sama saya. Mungkin karena saya lalu mulai melihat-lihat dirinya. Karena saya wong cilik, wong miskin, persembahan saya kecil. Saya tidak melakukan apa-apa di gereja. Pak pendeta tidak mau salaman sama saya. Kadang-kadang kita mulai berpikir seperti itu. Betul tidak Bapak Ibu? Jujurlah kita ini. Nah ini menunjukkan kita tidak bertobat sungguh-sungguh. Tapi kalau kita bertobat sungguh-sungguh, manusia tidak memberikan perhatian kepada kita. Kita tidak mendapatkan apa-apapun dari manusia-manusia dari dunia ini. Kita tetap derek Gusti. Kita tetap ngikut Tuhan. Kita tetap berbuat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kasih kita bukan lagi kasih kondisi. Tapi kasih kita kasih yang unconditional. Nah itu Bapak Ibu. Jadi tadi itu ya. Kalau anak-anak kita itu gampang patah, jangan salahkan mereka. Rupa-rupanya salah satunya karena kita sebagai orang tua terlalu cepat menolong mereka. Ya, bukan berarti anak-anak itu dibiarkan sampai jelenggup gitu ya. Tapi jangan cepat-cepat Bapak Ibu. Ya. Tapi biarkan dulu mereka struggle mereka dalam ya kita pantau. Nah, jemaat pun harusnya begitu. Jangan kalau ada apa-apa langsung mesti kita gerbak-gerbuk. Tapi menurut saya bukan berarti gereja itu tidak pernah memperhatikan jemaat. Tapi kalau engkau belum diperhatikan, sesungguhnya Tuhan mungkin mau mengajak engkau untuk tetap berdiri kokoh dalam imanmu. Ya. Nah Bapak Ibu, lalu kita masuk. Dari karena itu,
Yohanes bilang di dalam satu perikop ini, suara pertobatan dan baptisan itu sesungguhnya harus terlihat. Jadi bukan sesuatu yang abstrak. Ya, bahkan kalau saya renungkan Bapak Ibu, dari apa yang dikatakan dalam satu perikop ini, Yohanes bilang tadi persiapkanlah jalan, bertobatlah, ya datang percayalah, hasilkan perbuatan-perbuatan dari pertobatanmu itu. Maka bagi Yohanes pertobatan dan baptisan itu harus terlihat. Ya, ia bukan berbau hanya kata-kata rohani. Nah ini kadang-kadang persoalan kita nih orang percaya ini. Kita ini terlalu pintar mengungkapkan kata-kata rohani. Salah nggak itu? Nggak salah Bapak Ibu. Tapi itu nggak cukup bagi Tuhan sepertinya. Bukan kata saya, Yohanes juga ngomong seperti itu. Jadi bukan hanya kita hafal dan paham tentang kata-kata rohani. Ayat kita paham. Tapi kita tidak pernah berbuat dari apa yang kita paham itu. Kita sering berdoa, yes berdoa itu penting dah Bapak Ibu. Yes berdoa itu penting. Tetapi juga berdoa itu harus juga diikuti dengan tindakan dan perbuatan. Jadi bukan hanya berbau kata-kata rohani. Atau juga ia bukan hanya di batin. Di batin hanya di dalam hati. Bukan hanya sebagai sebuah konsep, teori. Nah ini juga Bapak Ibu. Kadang-kadang jemaat Tuhan ini juga terlalu sekali banyak itu menjadi orang-orang yang penuh dengan konsep dan teori. Tetapi sedikit sekali dalam gerakan yang real. Teori konsep itu penting enggak? Penting Bapak Ibu. Sebagai pondasi untuk kita melakukan gerakan kita. Tapi kalau kita terlalu hidup di dalam konsep dan teori. Akhirnya kita menjadi ya lembaga-lembaga yang eksklusif hanya menjadi tempat berdebat. Tetapi nihil dalam aksi dan perbuatan kita yang sesungguhnya. Benar nggak Pak Dokter? Kalau hanya teori misalnya bedah ya hewan gitu, pakai teori terus gitu. Kira-kira terbedah nggak itu Pak hewannya? Enggak kan? Wah cuma teori. Teorinya apa ya? Oh ini harus begini. Oh harus begini. Pakai teori terus. Sementara itu hewan di depannya udah sekarat gitu. Tapi pakai teori terus. Nggak akan tertolong kan Pak ya? Harus apa? Ya berani. Bedah dulu, teorinya tahu, bedah dulu. Ada perbuatannya. Tindakan. Salah ya itu persoalan yang berikutnya. Kurang baik yaitu persoalan yang berikutnya. Nah kadang-kadang kita ini sebagai jemaat dalam pertobatan kita itu hanya berhenti dalam kesadaran, pemahaman tentang iman kita. Tetapi luput dalam konsep dan teori kita. Sehingga tindakan-tindakan nyata kita seringkali masih menjadi jauh dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, suara Yohanes ini mengajak kita untuk masuk dalam tindakan-tindakan nyata kita. Tindakan-tindakan nyata kita mungkin masih kurang, ya kita evaluasi. Belum baik kita evaluasi, tapi terus berjalan, tidak hanya berhenti dalam konsep dan teori. Karena itu tema kita hari ini kan itu yang menjadi pertanyaan orang-orang kepada Yohanes. Dalam satu bagian yang kita baca tadi. Di ayat yang ke-10. Ketika tadi Yohanes katakan di ayat 8 dan 9. Hasilkanlah ya buah-buah pertobatanmu itu. Hasilkan dalam tindakan. Lalu mereka bertanya. Nah ini baiknya Bapak Ibu. Mereka tanya apa yang harus kami lakukan. Jadi mereka tidak hanya orang-orang yang bertobat itu. Tidak hanya yes I believe Jesus. Tapi mereka tanya. Lalu Yohanes apa yang harus kami lakukan? Karena itu mereka dikatakan di ayat 10. Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian apa? Kami harus menunjukkan buah pertobatan kami. Apa yang harus kami perbuat? Perbuat di sini artinya tindakan real yang nyata yang harus kami perbuat. Yohanes tidak lagi bicara konsep. Kamu harus mengasihi, kamu harus mengampuni, kamu harus ini ya, kamu harus berdoa. Tidak, tapi kita lihat Bapak Ibu di ayat yang ke-11 bagi saya Yohanes sangat-sangat real menunjukkan perbuatan yang nyata. Dikatakan di ayat 11 ini orang banyak ya. Jadi ini orang banyak. Ada 3 kelompok orang yang bertanya kepada Yohanes. Nah ini orang kebanyakan berarti mungkin kepada kita juga. Termasuk juga dengan 2 kelompok yang berikutnya. Apa yang mereka tanyakan itu apa yang kami berbuat? Yohanes jawab di ayat 11. Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Berbuat demikian berarti apa? Berbagi.
Nah berarti di sini Yohanes bilang apa? Hidup itu kalau kamu sudah menghasilkan pertobatan, kamu sudah percaya Yesus itu menjadi pribadi yang bernilai dalam hidupmu, maka yang pertama kalau kamu tanya apa yang harus perbuat, hidupmu harus menjadi hidup yang mau berbagi. Kamu tidak lagi menjadi pribadi yang egois. Yang hanya mementingkan dan memikirkan diri sendiri. Tapi melihat orang lain sebagai bagian yang ada dalam dirimu. Dan itu engkau wujudkan dengan apa? Bukan hanya dilihat itu funny. Tapi saya tahu itu funny membutuhkan sesuatu dan saya punya. Dan saya mau memberi. Dan Fani bisa merasakannya. Dia tidak hanya berkata abstrak. Ini Bapak Ibu. Jadi berbagi. Kalau kamu punya 2 helai baju, berarti cukup gak? Cukup. Maka berikanlah yang satu itu kepada orang yang tidak punya. Berbagi. Gak hanya diempet. Berarti di sini Bapak Ibu kita bisa lihat. Jadi orang yang bertobat di dalam Kristus itu menjadi orang-orang yang punya tangannya harusnya tidak lagi begini. Tapi harusnya menjadi tangan yang begini. Tapi kenyataannya jemaat Tuhan itu masih punya tangan yang lebih banyak yang bagaimana? Nyuwun berkat. Tetap masih pengen minta berkat terus. Padahal sesungguhnya kita semua sudah diberkati. Ada di antara kita di sini Bapak Ibu jujur yang tidak diberkati Tuhan sampai dengan hari ini. Di minggu ketiga di tahun 2024 ini. Dari engkau lahir sampai hari ini. Sampai tua kamu sekarang ini. Engkau tidak diberkati. Ada enggak? Ada enggak Bapak Ibu? Tapi kadang-kadang konsep berkat kita itu kan hanya dalam bentuk materi. Enggak Bapak Ibu. Engkau punya waktu. Mau enggak waktumu itu engkau berikan? Untuk mendengar keluh kesah orang lain. Engkau punya ketenangan hati yang bisa mendengarkan. Engkau punya banyak hal. Maka karena itu Bapak Ibu yang pertama sekali bahwa orang-orang yang bertobat itu adalah orang yang tidak lagi menjadi orang yang egois. Jadi berarti Bapak Ibu boleh cek. Kalau jemaat Tuhan itu masih terlalu egois mentinggi dirinya sendiri. Maka belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau masih mementingkan dirinya sendiri. Masih mementingkan semua kebutuhan dirinya sendiri. Bukan berarti tidak penting kebutuhan kita pribadi Bapak Ibu. Tapi kalau itu terlalu dominan daripada pekerjaan Tuhan, maka patut dipertanyakan suara pertobatan yang telah engkau dengar. Apakah sungguh-sungguh telah terjadi dalam hidupmu? Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang berikutnya, ya, Yohanes itu ditanya lagi oleh siapa? Oleh orang-orang pemungut cukai di ayat 12. Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Pemungut cukai ini berarti dari kelompok siapa ini Bapak Ibu? Orang-orang yang rendahan? Ya. Kalau orang Batak bilang ini berarti dari kelompok si godang hepeng. Begitu kan? Ini orang-orang kaya ini. Orang-orang yang punya duit ini. Dikatakan, apa yang harus kami buat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Hal yang kedua perbuatan yang harus kita lakukan Bapak Ibu dalam sebagai orang-orang yang mau menerima Kristus dan Yesus sebagai bernilai. Maka apa? Jangan mengambil yang bukan menjadi bagian daripadamu. Atau dengan bahasa lain, jangan rakus. Betul tidak Bapak Ibu? Kita ini kadang-kadang hidup kita ini kan seringkali rakus ya. Rakus. Jujur aja lah, kadang-kadang kita itu kalau ada acara makan itu juga seringkali kita itu menjadi orang yang apa? Kayak gak pernah makan 1000 tahun Bapak Ibu. Maaf, ini mungkin saya jujur nih kadang-kadang saya ngeliat. Ya, kadang-kadang kita itu kalau ada pesta, ada acara gitu, wah kita itu gak bisa bersabar. Lalu kayaknya kita itu datang ke situ tuh, saya ini udah gak makan tuh 10 tahun. Jadi ketika dibagikan makanan, waduh, luar biasa. Luar biasa. Isi piringnya. Padahal habis enggak? Enggak, belum tentu habis. Ya, saya masih ingat Bapak Ibu. Waktu ada acara pesta gitu. Udah ditempatkan. Ini untuk para pelayan hamba Tuhan. Tuh, saya udah berdiri ngantri Bapak Ibu bawa piring. Ya, bawa sendok gitu ya. Lalu sudah berdiri ngantri. Belajar tertib. Tiba-tiba Bapak Ibu. Ada kecepatan ya. Yang sangat dahsyat.
Motong saya Bapak Ibu. Set masuk ke depan saya, motong lagi ke depan, langsung sampai ke depan tempat hidangan tersedia. Dan parahnya dia datang, ya boleh nggak? Berarti pakai bias gender aja ya, nggak apa-apa ya. Tapi bukan hanya sebenarnya ini bukan untuk perempuan saja, ibu-ibu itu. Dia potong, satu, bawa bukan satu piring Bapak Ibu, tapi 2 piring. Langsung dia bawa 2 piring tanpa babi bu, tanpa permisi, atau dia ngomong, Pak saya sudah kelaparan, saya puasa 10 hari, jadi boleh saya selaya Pak ya. Kalau dia ngomong gitu pasti akan saya, minggir ini kasihan ibu ini sudah sekarat, biar dia makan. Tapi tanpa ada babi bu, set dia masuk ke depan, bawa 2 piring, tidak ada senyum, sapa kiri kanan, ngambil nasi, nasinya Bapak Ibu semana. Kalau di Bandung ini gunung apa nih? Gunung Papandayan gitu ya mungkin ya. Setinggi gunung Papandayan gitu loh. Nasinya, bukan hanya nasinya, lauknya juga. Mungkin ini mau dipakai 2 piring ini untuk 3 RT kali mau makan. Bapak Ibu, harusnya kita sebab ini hal sepele enggak? Hal sepele kan? Tapi kalau engkau orang yang sudah di dalam Tuhan dalam pertobatan, sesungguhnya itu juga menunjukkan kualitas dirimu di hadapan orang loh. Dari hal yang kecil itu. Engkau jadi orang yang rakus enggak? Ya, dalam hal-hal seperti itu. Betul enggak Bapak Ibu? Rakus enggak kita? Betul enggak Bapak Ibu? Ini hal yang sepele. Karena itu Bapak Ibu nanti Natal kita tanggal 25. Kita Natal malam kudus. Enggak ada makan-makan. Benar ya Burut ya? Baru senyum gitu. Nah, kadang-kadang itu perlu diuji loh kadang-kadang Bu. Gereja itu kadang-kadang perlu diuji. Bisa enggak kita ngadain kegiatan Natal apapun itu tanpa ada yang namanya konsumsi. Ya kan? Nah, kosongan aja. Karena kan tujuan kita bukan cari konsumsi kan? Tapi jangan disalahpahami, kadang-kadang makanya pendeta itu kalau ngomong tuh seringkali nanti di belakang itu dipelintiri itu loh, diputerin lagi. Tapi saya mau belajar, saya mau taat sama Tuhan. Saya tidak mau peduli lagi dengan terlalu banyak orang ngomong. Kalau Pak Pendeta itu seringkali Pak Elfren tuh ngomongnya tentang makan terus katanya. Otaknya cuma makan doang. Padahal itu cuma sebenarnya ilustrasi Bapak Ibu. Karena kan yang dekat dengan kehidupan kita ini kan salah satunya kan bicara apa? Makan. Tapi bukan otak saya makan Bapak Ibu. Perhatikan, lihat saja saya kalau saya ada acara, saya tidak pernah ngambil selauk segunung-gunungnya Bapak Ibu. Bahkan saya izinkan dulu, ambil yuk. Gak dapat pun saya, tidak apa-apa. Karena saya yakin Bu Eli nanti setelah selesai acara ngajak saya makan di luar. Ya kan tuh lebih enak kan. Makan tenang kan ya Bu ya. Gak gerusa-gerusu. Bener kan. Itu yakin. Tuhan pasti pelihara Bapak Ibu. Nah ini. Jadi yang ini orang-orangnya. Berarti apa? Dalam hidup kita ini jangan jadi orang rakus. Doa Bapa kami itu mengajarkan kita menjadi orang-orang percaya itu tidak rakus. Doa Bapa kami itu mengajarkan kita apa? Berikanlah kami makanan yang makanan itu artinya Bapak Ibu berkat yang secukupnya. Kenapa? Kalau berkatmu juga tidak lagi secukupnya, engkau jadi lupa sama Tuhan. Tapi kalau engkau sudah dapat berkat yang secukupnya, engkau akan tetap melihat Tuhan. Nah ini pengungut cukai, jadi jangan rakus. Jangan ambil semua bagian yang bukan menjadi milikmu. Cukupkan dirimu Bapak Ibu. Cukupkan dirimu. Dan saya yakin Bapak Ibu, saya mau katakan ini rahasia sesungguhnya. Kalau engkau belajar hidup cukup, sesungguhnya engkau menjadi orang yang merdeka. Tidak diperbudak oleh dunia ini. Karena kecukupan itu membuat engkau menjadi orang yang bisa bebas dan merdeka dalam menjalani hidupmu. Yang ketiga Bapak Ibu, datang suaranya kepada pertanyaannya siapa? Ya, dikatakan di situ di ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14. Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Yohanes jawab juga dalam perbuatan yang real. Bukan dalam sebuah sesuatu yang abstrak. Dikatakan di ayat 14. Jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya. Artinya Bapak Ibu, menghargai akan kepemilikan orang lain dan tidak menginginkan. Jadi tidak merampas. Jadi mengucap syukur. Kan juga firman Tuhan katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu.
Gak indah hidup kita kalau kita mengucap syukur Bapak Ibu dalam segala sesuatu. Indah hidup kita kalau kita bisa bersyukur dalam segala sesuatu. Karena itu berarti prinsipnya apa? Gak usah terlalu lihat kiri kanan. Fokus saja kepada salib Kristus. Kalau kita itu terlalu lihat ke kiri kanan, kita gak akan pernah bersyukur Bapak Ibu. Ya. Kalau kita lihat misalnya, sekarang si Jeffrey, kacamatanya udah kayak gitu. Kacamata saya masih gini. Nah mulai kan ada di hati kecil kita, oh dia kok kayak gitu. Lalu kita cari-cari tahu, oh dia kok bisa kayak gitu. Oh dia itu kayak gini kerjanya. Mulai kita gelisah kan. Ya. Atau si Martin kita lihat, oh sekarang si Martin tiap hari kerjanya pergi keluar kota. Oh pasti udah banyak lah duitnya itu. Wah banyaklah uang sakunya. Oh sekarang aja gaya duduknya sekarang udah lipat tangan. Kalau kemarin belum kerja gak pernah dia lipat tangan. Ya, lipat kaki biasanya sebelum kerja. Ya kan sekarang lipat tangan. Saya lihat seumur-umur dia waktu belum kerja gak pernah lipat tangan itu. Kalau ibadah coba sekarang tuh lipat tangan lagi gitu kan. Sambil kepalanya agak naik ke atas gitu kan. Wah ini karena udah kerja dia di tenaga surya. Hidupnya gak usah turunin. Naik aja tanganmu jadi mau turun tangan dia gitu kan. Iya kan. Nah, kan gitu kan. Wah ini sekarang wah udah gitu. Bapak Ibu kita jadi gak bersyukur enggak? Ya, lalu kita menjadi orang yang ngomongin di luar, wah lalu gosip, hidupmu gak bersyukur, gak bahagia. Tapi kalau engkau bersyukur dengan apa yang ada padamu saat ini, dan kau bersyukur karena itu juga adalah pemberian Tuhan, maka engkau akan bisa bahagia. Dan itu juga menjadi saksi, mempersaksikan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, ini tindakan yang real. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, penantian akan kedatangannya itu bukan dalam seremonial yang gegap gempita. Tapi harusnya itu mewujud dalam sikap-sikap hidup yang baru. Yang harusnya mencerminkan dia. Itulah yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Di Natal ini yang kadang kala Natal itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Euforianya. Ya, bahkan penghamburannya dana yang begitu luar biasa itu terjadi di dalam Natal. Dan bahkan juga banyak gereja yang juga bubar, rusak persekutuan setelah Natal. Karena ketidaksesuaian ekspektasi yang diharapkan. Tapi mari Bapak Ibu, jangan itu jadikan standar hidupmu. Tapi jadikan yang tadi, di yang pertama yang saya katakan. Sejauh mana Yesus itu berarti dalam hidup kita. Sejauh mana Yesus itu menjadi pribadi yang bernilai dalam kehidupan kita. Apakah Yesus itu menjadi pribadi yang benar-benar telah menyelamatkan kita dari segala kehidupan kita. Itu akan menunjukkan sikap kita dalam keseharian kita. Kita menjadi pengikut Tuhan yang tidak lagi abstrak. Tapi kita menjadi pengikut Tuhan yang real. Karena firman Tuhan juga katakan, engkau adalah tulisan yang terbuka, yang siap dibaca oleh setiap semua orang. Kita ini adalah tulisan yang terbuka, yang siap dibaca oleh semua orang. Nah karena itu Bapak Ibu, saya ajak kita bersaat teduh sejenak. Sekarang coba kita menundukkan kepala kita sejenak di minggu Advent yang ketiga ini. Pertanyaan ini kiranya boleh terngiang-ngiang dalam diri kita. Sejauh mana Yesus itu dalam kebernilaiannya dalam hidup kita? Sejauh mana kisah Golgota itu, kisah kubur kosong itu, kisah kenaikannya itu dalam kehidupan kita. Jangan hanya engkau kenang kisah hanya di kandang domba, hanya di Bethlehem tempat Yesus itu. Ya itu penting. Tapi yang lebih penting adalah karyanya yang sudah berlaku dalam hidupmu. Nah apakah karyanya itu sudah mengubahkankah dalam hidupmu? Jika tidak Bapak Ibu, mumpung ia belum datang kedua kali, bertobatlah. Yohanes pun masih berkata kepada kita, bertobatlah, baharuilah dirimu dalam baptisan yang Tuhan berikan kepada dirimu. Dan hasilkanlah buah-buah pertobatanmu itu dalam segala sikap dan perbuatanmu. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah diselamatkan oleh karya penebusan-Mu.
Dan kembali Tuhan kami masuk dalam lingkaran karya keselamatan-Mu. Dan dimulai dengan masa Advent. Nanti juga kami akan masuk dalam perayaan Natal. Lalu terus kembali kepada lingkaran Minggu Palmarum, Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah, kenaikan-Mu, dan juga Pentakosta. Biarlah satu lingkaran karya keselamatan-Mu itu Tuhan, kami maknai dengan penuh kedalaman. Sehingga kami menjadi jemaat-jemaat yang dibaharui. Jemaat yang bukan menjadi jemaat yang seperti buah stroberi, indah, menarik, tapi rapuh. Tapi biarlah Tuhan, kami menjadi jemaat yang tangguh. Bahkan ketika kami pun dipersekusi, ketika kami pun harus ditindas, ketika kami pun harus dihambat, kami tidak mengingkari Engkau Tuhan. Sebagaimana Engkau tidak pernah mengingkari akan kasih-Mu kepada kami. Tidak mudah ini untuk kami lakukan Tuhan. Tapi ketika kami belajar terus untuk mengenal Engkau, merasakan Engkau Tuhan, mencicipi dengan penuh kedalaman setiap kasih-Mu, maka sesungguhnya dunia ini, apa yang diberikan dunia ini, tidak ada yang sanggup menandingi dengan apa yang sudah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita kembali mengungkapkan komitmen pemuritan kita dengan penuh bersungguh-sungguh berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, kembali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita boleh mendengar firman-Nya yang boleh mengingatkan kita pada pagi hari ini untuk boleh selalu memandang salib Kristus, pengorbanan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati dalam setiap langkah kehidupan kita di setiap hari. Mari Bapak Ibu, kita mau menaikkan rasa syukur kita membawa setiap kerinduan kita melalui doa. Mari kita mau mengangkat satu pujian. Biarlah pujian ini boleh menyadarkan kita kalau kita punya Allah yang hebat, Allah yang kuat. Dia yang mengetahui segala keperluan kita. Dia yang akan menyanggupi segala pergumulan hidup kita. Dia akan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan hidup kita. Sebab kita percaya segala perkara dapat kita tanggung hanya di dalam Dia yang memberi kekuatan, sebab Dia adalah penolong dan sahabat kita. Mari kita untuk selalu percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah
mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan lebih lagi dengan sungguh-sungguh. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan dengan lembut. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara. Kepada pendoa syafaat saya persilakan untuk mempersiapkan diri. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Kita mau percaya, katakan tetap percaya Tuhan setia. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kuasa, yang sudah menciptakan langit, bumi beserta dengan segala isinya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, termasuk kita anak-anaknya. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami datang padamu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sudah memberkati kami hari lepas hari, khususnya seminggu ini Tuhan, sehingga memungkinkan kami boleh datang pada pagi ini. Terima kasih buat berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Terima kasih buat pertolonganmu. Terima kasih buat bimbinganmu. Terima kasih buat tuntunanmu. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami juga datang. Kami mengucap syukur buat gerejamu di tempat ini yang terus Engkau peliharakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan buat kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan buat semua Tuhan yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Begitu baiknya Engkau kepada kami ya Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus, kami datang padamu pada pagi ini.
Tuhan, Engkau tahu persis apa yang saat ini sedang terjadi. Engkau tahu persis keberadaan kami. Engkau tahu persis persoalan kami. Engkau tahu persis sakit penyakit kami, Tuhan. Kami datang, Tuhan, kepadamu. Kami membawa ini semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan Yesus. Karena kami tahu di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau, Tuhan, sumber daripada segala sumber. Engkaulah yang sanggup menyembuhkan kami. Engkau memberikan kepada kami jalan keluar, Tuhan, bagi permasalahan hidup kami. Kami juga pada pagi ini berdoa, Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang mungkin ada persoalan dalam rumah tangga. Mari Engkau menjamah, Tuhan, satu demi satu. Engkau tolong satu demi satu, ya Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan, mari Engkau tengok mereka satu demi satu juga, Tuhan. Engkau tolong, Engkau sembuhkan, Tuhan Yesus. Engkau pulihkan. Tuhan, terima kasih. Menjelang Tuhan kami akan memperingati kelahiran-Mu, Tuhan. Kami datang, biarlah tahun ini Tuhan kami boleh menutup, Tuhan, dengan mengucap syukur. Dan kami siap menyambut Tuhan Yesus tahun yang baru, tahun yang penuh dengan berkat Tuhan Yesus. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Kami mau senantiasa, Tuhan, melekat dengan Engkau, supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Kami tahu, Tuhan, situasi zaman ini bukan zaman yang mudah. Situasi ekonomi juga bukan ekonomi yang mudah, Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi ini kami datang. Kami mohon campur tangan-Mu, ya Tuhan Yesus. Engkau tolong bangsa ini, Tuhan Yesus. Engkau ampuni bangsa ini, Tuhan. Engkau berkati bangsa ini, Tuhan Yesus. Baik dari pucuk pimpinan yang paling tinggi, Tuhan, sampai yang paling bawah sekalipun. Tuhan, tanamkan rasa takut akan Engkau, Tuhan Yesus, supaya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengingat kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan, Tuhan, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan situasi dunia ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Tuhan, kami juga mau serahkan, Tuhan Yesus, hamba-Mu Bapak Elfriend di tempat ini. Mari Engkau jamah, mari Engkau tolong, mari Engkau berkati beserta dengan ibu dan putrinya. Berikan, Tuhan Yesus, kekuatan ekstra di dalam menggembalakan anak-anak-Mu di tempat ini, ya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap majelis yang ada, supaya boleh bergandengan tangan, Tuhan, mengingat dan fokus hanya kepadamu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Engkau juga jamah anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan, untuk terus, Tuhan Yesus, mengingat hanya untuk melayani Tuhan, hanya untuk melayani Tuhan, untuk fokus kepadamu saja. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati, Tuhan, firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah firman itu, Tuhan Yesus, boleh terus melekat pada kami, mengingatkan kepada kami untuk senantiasa, Tuhan Yesus, melakukan hal yang terbaik dalam hidup ini, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan, Tuhan, hari-hari ke depan kami. Perayaan Natal yang sebentar lagi, Tuhan, akan dirayakan, Tuhan Yesus, pada tanggal 22, 24, 25 dan akhir tahun. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong setiap event-event ini, Tuhan. Engkau menolong, memberkati, memberikan hikmat, akal budi untuk anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan jamah. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk mungkin ada anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, anak-anak-Mu yang saat ini mungkin di PHK. Tuhan, kami berdoa, Engkau tolong, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa, Tuhan Yesus, untuk kelanjutan gereja-Mu di tempat ini. Engkau juga jamah, ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati pekerjaan kami di depan kami. Engkau memberkati usaha kami, Tuhan, praktek kami, Tuhan. Semuanya diberkati. Untuk anak-anak yang masih studi, Tuhan, baik dari yang paling kecil, Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus mungkin yang menempuh S2 ataupun yang selanjutnya. Kami serahkan, kami letakkan semua dalam tangan-Mu. Biar anak-anak boleh menjadi lilin-lilin terang, Tuhan, di tengah gelapnya dunia ini. Menjadi garam di tengah hambarnya dunia ini. Tuhan jamah. Tuhan, sekali kami serahkan hari-hari ke depan kami, Tuhan. Kami tahu bukan hari yang mudah, tapi ada satu hal yang kami pegang, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kami tidak perlu takut dan gentar. Ada tangan kuat dari Engkau, Tuhan Yesus, yang luar biasa, yang sanggup menolong kami.
Dan kami mau serahkan setiap seruan kami, ucapan syukur kami Tuhan, doa kami, kerinduan kami Tuhan, hanya di dalam nama satu-satunya, nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Namun sebelumnya mari kita memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan kepada petugas kolektan. Saya persilakan untuk mempersiapkan diri. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur ya Bapa yang baik untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan-Mu atas setiap kehidupan kami pribadi demi pribadi Bapa. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada, semua karena pertolongan dan anugerah-Mu. Pada hari ini kami mau memberi dengan sukacita ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kami, melalui pekerjaan kami, melalui setiap usaha kami. Tuhan yang memberkati, biarlah setiap kami yang memberi boleh memberi dengan hati yang sukacita, hati yang tulus ikhlas hanya untuk menyenangkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap orang yang boleh mengelola persembahan di tempat ini. Biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh semata-mata kami persembahkan untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita mau naikkan satu pujian. Jika padaku ditanyakan apa yang akan kita beritakan pada dunia ini, kita mau menyampaikan semua kabar baik, kita mau menyampaikan pembebasan buat setiap orang, sebab kerajaan Allah sudah dekat dan kerajaan Allah penuh karunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas bebas. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini. Jika padaku ditanyakan, jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kerajaan Allah, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Biar pujian pamungkas ini menjadi pujian nafas kehidupan kita, sehingga keselamatan itu bukan hanya berhenti dalam diri kita, tetapi karya keselamatan Tuhan juga boleh mengalir melalui segala kisah kehidupan kita, melalui segala perbuatan-perbuatan kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allahmu yang sungguh-sungguh mengasihi engkau. Biarlah engkau pulang dengan membawa damai sejahteranya. Tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan juga studimu. Mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu, berkat Tuhan tercurah atasmu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Silakan bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan setiap aktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.